Nice. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ya, openingnya tablet banget. Oke, nggak apa-apa. So kali ini aku membawakan video ini dengan lebih fresh. Wow, fresh. Kenapa? Karena seperti apa yang udah aku bilang di video aku sebelumnya, yaitu adalah aku mau bikin satu buah segmen baru yang dimana ini itu sedikit berbeda dengan niche-ku yang sebelum-sebelumnya, karena di segmen ini nanti aku bakal bahas hobiku seputar IT dan mungkin game dan beberapa hobi-hobi randomku yang lainnya, dan video ini adalah video pertama dalam segmen tersebut. Dan aku bakal bahas apa? Seperti yang udah kalian baca di thumbnailnya atau di judulnya, aku bakal bahas satu buah project IT-ku yang dimana 10 baris kode ini sangat benar-benar membuat hidupku so easy. So, gak usah terlalu banyak yapping lah ya, dan kita mulai segmen ini. Welcome to this segment ALT Aralin. Oke, jadi kenapa aku bilang simple project ini sangat membuat hidupku makin easy? Karena ini tuh bukan backgroundnya, latar belakang aku bikin satu buah project kecil ini. Aku memanggilnya ini kecil, bahkan mini project. Ini itu berawal dari aku yang memang seorang desainer grafis awalnya, dan aku itu sering mendapatkan sebuah orderan semacam watermark, bukan watermark, kayak pemilik dari tokonya ini tuh mau sebuah identitas yang dia pasang di marketplace, dan itu tuh kalau misalnya di scan atau di apa bisa langsung menuju ke tokonya. Nah, kalau udah berhubungan dengan scan, otomatis kan ke QR code. Biasanya aku pakai sebuah website untuk membuat QR code, dan kebanyakan sih emang langganan. Kalau misalnya bukan langganan ya, premium, berbayar. Kalau misal di search engine, bukan hanya QR code untuk marketplace, ada salah satu project aku juga sebagai seorang desainer grafis, yaitu membuat ID card like this ya, kayak gini. Nah, ini kan ada QR code-nya. Nah, ini tuh biasanya bikinnya itu kita pakai sebuah website atau istilahnya situs yang memang menyediakan layanan untuk bikin QR code dari link. Tapi nggak semuanya itu bisa langsung di-download, karena jujur aja ini aku bikinnya itu bukan aku download, tapi aku screenshot. And ya, kali ini aku bakal ngoding, dan aku nggak tahu kalian suka ngoding atau enggak, tapi kalau misalnya kalian mau nonton aja silahkan. Kalau misal kalian mau skip aja silahkan. Kalau misal kalian mau nonton dan kalian mau belajar, I will so thank you banget ke kalian guys. Dan yuk kita mulai ngoding. Nah, oke, sekarang di hadapan aku, di hadapanku ya, di layar kalian. Di layar kalian udah ada satu buah layar. Nah, oke, jadi ini dia 10 baris kode yang aku maksud tadi. Dan di sini aku juga udah nyiapin sebuah link, ini link ke YouTube aku sendiri, dimana link ini nanti akan kita rubah ke QR code, yang dimana kalau misalnya orang scan itu bisa langsung masuk ke laman atau halaman yang dimuat dalam link ini. Dan kodenya ini sangat simple banget. Di sini aku pakai Python, dan ini Visual Studionya aku pakai VS Code. Buat kalian yang mungkin masih nggak tahu ya VS Code itu apa, atau pengen ikutan belajar, kalian bisa searching di YouTube cara install VS Code gimana, cara install Python gimana, dan setting environmentnya kayak gimana. Kalian bisa cari itu semuanya. Itu semua ada di YouTube, di GPT, di mana semuanya banyak banget. Hidup kita mudah sekarang guys, kita dimudahin dalam hidup. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita bahas. Jadi di sini kodenya itu sangat simpel banget. Kita cuma butuh 10 baris kode, yang dimana ini itu Python, dan Python itu adalah bahasa pemrograman yang so easy banget buat kalian yang mau belajar Python. Buat mau belajar coding, itu aku saranin belajar Python. Kalau misal mau yang mudah dulu, kalau misal mau yang pusing-pusing dulu, silahkan kalian bisa pilih C++ atau Java. Silahkan kalian bisa pilih C++ atau JavaScript, terserah kalian. Tapi kalau misal mau pahamin konsepnya dulu, kalian bisa mulai dari Python kayak gini. Jadi di sini itu easy banget, dimana kita pertama diharuskan untuk mengimport sebuah library. Library ini tuh apa? Ini tuh semacam sebuah kamus yang dimana di dalamnya itu berisi sebuah fungsi, dan fungsi itu ya memang diciptakan sesuai dengan fungsinya. Gimana tuh? Fungsi yang diciptakan untuk menjalankan fungsi dari fungsi ya pokoknya itulah. Dan di sini dan di sini library yang kita import itu adalah library bernama QR code.
betul banget. Seperti fungsinya, nama library-nya aja udah QR code. Di mana library ini memang dikhususkan dibuat untuk membuat sebuah QR code. Gimana? Easy banget kan, tinggal panggil doang, kita udah bisa bikin QR code dari link. Setelah kita melakukan import QR code, kita melakukan import fill. Di sini adalah sebuah library pillow. Ini itu aslinya adalah pillow, tulisannya kayak gini, pillow. Nah, kalau nggak salah, library ini tuh ada fungsinya itu kalau nggak salah buat hal-hal yang berurusan dengan image atau apalah yang pokoknya menampilkan gambar. Pokoknya seputar itulah. Kalau kalian bingung, searching aja sendiri. Aku juga sedikit lupa karena jujur aku bukan expert dalam coding. Aku tuh cuma suka, I like code, dan aku bukan expert tapi aku suka belajar coding. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bakal bikin sebuah function. Nah, kalau misalnya di Python untuk mendefinisikan sebuah function, kita butuh sebuah keyword yang namanya itu def. Dan kita bakal bikin di sini, aku udah bikin sebuah nama function yaitu QR gue. Dan di function inilah kita bakal isi dengan parameter, di mana parameternya itu ada 2. Link yang akan kita rubah menjadi QR code, dan name. Name ini apa? Name ini adalah nama dari gambar yang akan kita hasilkan nanti. Jadi kita bisa kasih nama di gambar ini nanti, terserah mau kasih nama apa. Dan di dalam function ini ada sebuah rumus-rumus ya. Kalau misalnya di dalam matematika itu kan ada F terus X. Nah, kayak gini. Ini namanya adalah function. Dan kalau misalnya diimplementasikan di sebuah kode, itu bentuknya kayak gini. Dan Y ini adalah kembalian daripada function tersebut. Hasil dari proses function ini kalau dijalani. Yes, pokoknya kayak gitulah. Lanjut. Di dalam function, hal pertama yang akan dilakukan adalah mendefinisikan variabel. Nah, variabel di sini aku bikin itu QR. Dan di mana variabel QR ini menggunakan isinya itu adalah menggunakan QR code library yang ada tadi kita panggil. Dan di dalam library itu ada yang namanya function lagi QR code. Nah, QR code ini memiliki parameter version, lalu box size dan border, di mana ini sangat berguna untuk mengatur bentukan dari QR code yang akan kita hasilkan nanti. QR code yang akan dihasilkan nanti merupakan QR code dari version 1, lalu box size ukurannya 5 pixel, dan juga border itu adalah border di pinggirannya itu sebesar 2 pixel. Kalau udah terdefinisi variabelnya, kita gunakan variabel yang udah kita buat, di mana variabel ini akan memanggil sebuah fungsi lagi, add data, dan di dalam add data ini ada sebuah parameter lagi, link, dan link inilah yang akan kita rubah ke bentuk QR. Lalu QR make, lanjut, kita buat lagi sebuah variabel yaitu image untuk istilahnya mengimplementasikan bukan mengimplementasikan, untuk memvisualisasikan, mewujudkan, untuk melahirkan, untuk pokoknya itulah, dimana ini tuh settingan untuk kita nyeting image seperti apa yang akan kita harapkan nanti. Dan di sini QR sama kayak gini kan udah dibuat tuh, tapi masih imajiner. Nah, kita munculin ke dalam sebuah variabel namanya image. Dan QR ini karena tadi udah match, kita make image, kita ngebuat sebuah image di mana fill color, karena di sini aku suka warna merah, aku bakal bikin QR kodenya ini nanti warnanya merah, nggak hitam, jadi nggak monoton. Dan background colornya adalah white, putih, kayak gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau setiap function itu bakal punya kembalian. Nah, nilai kembalian daripada function QR gue ini adalah image.savename. Jadi dari function ini setiap kali dijalankan berhasil, akan langsung kembali menghasilkan sebuah gambar yang langsung tersimpan ke direktori kita, ke dalam foldernya ini. Dan image nanti akan langsung dapat namanya. Oke, karena fungsinya udah kita bikin, ini nggak akan berjalan kalau nggak akan kita gunain. Sekarang di baris yang ke-10 ini adalah proses dimana function yang udah kita buat itu kita gunain. So let's go, kita coba. Di sini seperti yang tadi aku udah siapin ini ya, link sama banget. Ini udah aku siapin, ini link YouTube aku sendiri. Kita copy di sini, udah kita siapin ini untuk parameter linknya. Dan selanjutnya itu adalah parameter name, dimana di sini aku bakal ganti ya. Ini aku nanti gambarnya mau kasih nama YouTube gue formatnya PNG. Nah,
Kalau udah kayak gini, ini tinggal kita jalanin aja. Kalau biasanya di VS Code itu ada icon untuk run kode. Nah, ini cara mudahnya. Tapi karena aku pengen cara sulitnya, jadi kita ketikin kode aja di sini lah. Python main.py. Nah, di sini kita memanggil Python dan kita akan menjalankan file, di mana file Python itu namanya adalah main.py. Kita eksekusi dan pop. Apakah berhasil? Ya, kita bisa lihat di sini youtube.png. Apakah gambar ini jadi? Boom. Ya, betul banget. QR kodenya udah jadi dan ini gratis, bisa kita gunain sampai kapanpun. Lu nggak perlu nyolong, nggak perlu screenshot kayak gue, lu udah punya QR kode dengan cuma 10 baris kode doang. Dan ini sangat berguna banget kalau misalnya kita mau bikin edit kayak gini yang langsung merujuk ke Instagram masing-masing. Ini so easy banget, cuma 10 baris kode. Dan yang tentu lu nggak perlu bayar, lu nggak perlu berlangganan di situs-situs langganan manapun. Guys, itu tadi adalah secuil banget mini project yang membuat hidupku sangat easy, karena ya memang ini terkait dengan pekerjaan sampinganku lah ya. Buat kalian yang pengen tahu juga tentang mini project ini, atau kalian penasaran dengan mini project ini, aku bakalan bagiin linknya di description. Itu nanti menuju ke GitHub aku, kalian bisa copy paste di sana. Nggak apa-apa, terserah kalian. Dan aku mau bilang terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Thank you so much udah mau menemani kegabutanku ini. Sampai jumpa di segmen LT Aralin selanjutnya. Bye.